Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda soleh soleha semua. Ya, hari ini kita akan menambah pemahaman Ananda semua tentang materi yang telah Ananda pelajari selama seminggu kemarin. Ya, hari ini kita akan membahas kembali tentang benda-benda di sekitar kita. Benda adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan memiliki massa. Nah, sesuai dengan yang pernah kalian baca, benda itu dibedakan menjadi dua, yaitu benda hidup dan benda tak hidup atau benda mati. Benda hidup yaitu benda yang bisa bergerak, memerlukan makanan, dan dapat berkembang biak. Contohnya seperti manusia, hewan, dan tumbuhan. Sementara benda mati yaitu benda yang tidak dapat bergerak atau berpindah tempat dengan sendirinya. Contohnya seperti kursi, meja, gelas, kemudian batu, dan lain sebagainya. Lalu bagaimana dengan cahaya dan panas? Ya, cahaya dan panas bukan termasuk benda. Cahaya dan panas tidak menempati ruang dan juga cahaya dan panas tidak dapat ditimbang. Selanjutnya yaitu sifat fisik benda. Benda-benda dapat dikelompokkan berdasarkan sifat fisiknya. Sifat fisik benda misalnya warna, bentuk, kekuatan wujud atau ukurannya. Sekarang kita bahas yang pertama yaitu ukuran. Benda yang ada di sekitar kita mempunyai beragam ukuran. Ada yang besar dan ada yang kecil. Ada yang panjang dan ada yang pendek. Kemudian yang kedua yaitu warna. Benda di sekitar kita mempunyai beragam warna. Perhatikan warna-warna benda di bawah ini. Ya, warnanya berbeda-beda ya. Nah, kemudian bentuk. Benda-benda di sekitar kita mempunyai beragam bentuk. Ada yang kotak, ada yang bulat, ada yang segitiga, dan lain sebagainya. Sekarang kita akan membahas tentang bahan dasar pembuat benda. Ada banyak benda di sekitar kita yang bahan dasarnya terbuat dari kayu. Contohnya seperti di gambar ya, yaitu ada lemari, kursi, meja, kemudian pensil, kemudian ada rak seperti itu. Nah, itu semua terbuat dari kayu. Nah, kayu adalah bagian dari pohon. Untuk memperoleh kayu, kita harus menebang pohon, kemudian mengambil bagian batang untuk diolah menjadi berbagai macam benda. Perubahan dari batang kayu menjadi benda melalui proses yang berbeda-beda. Prosesnya pertama, batang pohon ditebang. Batang pohon yang telah ditebang disebut kayu gelondongan atau log. Kemudian, log dikirim ke pabrik atau pusat penggergajian. Pengiriman log menggunakan angkutan khusus seperti truk melalui darat atau kapal melalui sungai. Setelah itu, log dipotong-potong sesuai keperluan. Untuk menghindari jamur dan serangga yang dapat menyerang kayu, maka kayu perlu dikeringkan. Caranya hanya dengan dijemur. Kayu dijemur sekitar 2 hingga 4 minggu. Setelah dijemur, kayu siap diolah sesuai dengan keperluan. Kayu dapat dipilih menjadi bahan dasar benda karena kayu memiliki banyak kelebihan. Yang pertama, mudah dibentuk. Yang kedua, kayu jati dapat bertahan hingga puluhan tahun. Meskipun begitu, kayu juga memiliki kelemahan. Yang pertama, mudah terbakar. Yang kedua, beberapa jenis kayu mudah terserang rayap dan serangga lain. Banyak benda yang terbuat dari kertas, seperti buku tulis yang biasa digunakan. Contoh lain yaitu tisu, kardus, dan koran juga terbuat dari kertas. Nah, bahan dasar untuk membuat kertas itu adalah kayu. Pembuatan kertas dilakukan secara bertahap di pabrik. Kayu-kayu besar dipotong hingga sebesar korek api. Setelah itu, kayu dipanaskan hingga menjadi bahan lunak seperti bubur. Bubur inilah yang disebut bubur kertas atau pulp. Proses selanjutnya, pulp diberi pewarna dan disaring hingga kandungan airnya habis. Pulp yang sudah kering meninggalkan ampas berupa serat selulosa yang saling terkait. Kemudian serat selulosa ini digiling hingga pipih menjadi seukuran kertas yang diinginkan. Seperti yang kalian lihat pada gambar, itu adalah proses pengolahan kertas
dari kayu hingga membentuk kertas atau bahasa Inggrisnya paper. Itu ya. Setelah mendengar penjelasan yang Ustazah sampaikan, berarti banyak barang yang dibuat berbahan dasar dari kayu atau pohon. Nah, jika kayu terus-menerus digunakan, bagaimana dampaknya terhadap lingkungan? Karena kayu sendiri berasal dari pohon. Kita lihat dampaknya ya. Yang pertama, jika pohon terus-menerus ditebang untuk dimanfaatkan kayunya dan tidak ditanam kembali pohonnya, maka hutan tersebut akan menjadi gundul. Ketika hutan menjadi gundul, maka akan ada dampak lainnya terhadap lingkungan kita. Contohnya yaitu banjir. Kurangnya resapan tanah karena akar-akar pohon itu berkurang, maka air tidak bisa meresap ke dalam tanah dengan cepat, sehingga air akan menggenang di atas tanah, akhirnya akan menjadi banjir. Yang kedua yaitu tanah longsor. Tanah longsor ini diakibatkan dari kurangnya akar pohon yang menopang tanah itu sendiri. Ketika akar pohon itu berkurang karena penebangan yang terus-menerus dilakukan, maka tanah akan mudah sekali bergerak dan tidak stabil, sehingga ketika tanah mendapat dorongan dari air hujan atau air yang mengalir, maka tanah itu akan bergerak dan menimbulkan bencana longsor. Selain dua bencana tadi, masih ada banyak bencana lainnya yang diakibatkan oleh penebangan pohon yang tidak diimbangi dengan penanaman kembali. Nah, sekarang agar semua bencana itu tidak terjadi, bagaimana solusinya? Yang pertama, kita dapat melakukan reboisasi atau penanaman kembali pada hutan yang telah gundul. Jadi, dengan reboisasi ini kita akan menambah area resapan air, sehingga ketika area resapan air itu mencukupi atau memadai, maka tidak ada yang namanya banjir dan tanah longsor. Yang kedua, sebagai pelajar kita juga dapat melakukan penghematan kertas ya. Bagaimana cara menghemat kertas? Yang pertama, kalian bisa menggunakan kertas pada kedua sisinya sehingga tidak membuang-buang kertas. Yang kedua, kalian bisa menggunakan buku tulis kalian yang halamannya masih kosong. Meskipun buku tersebut sudah lama dan sampulnya sudah jelek, kalian bisa mengganti sampulnya sehingga buku tersebut bisa terlihat baru lagi. Jadi kalian tidak perlu membeli buku baru setiap tahun ajaran baru. Nah, kalau penghematan ini kita lakukan, kita tidak bisa mengurangi sebanyak 1 ton kertas. Tetapi kalau semua orang melakukannya, maka pasti berton-ton kertas akan dapat dihemat. Mari kita bersama-sama menghemat kertas dengan mengefisiensikan penggunaan kertas. Bahan dasar pembuat benda selanjutnya yaitu plastik. Nah, bagaimana solusi dan masalah dari plastik itu sendiri? Kalian dapat melihat di sekeliling kalian, ada banyak benda yang terbuat dari plastik. Contohnya seperti kalian lihat pada gambar, yaitu ember, gayung, serok sampah, kemudian payung, mobil-mobilan kalian, kursi, tempat minum atau botol minum, kemudian kantong belanja. Itu juga semuanya terbuat dari plastik. Nah, apa sih kelebihan dari plastik ini? Yang pertama, plastik itu murah. Yang kedua, tahan lama. Yang ketiga, tidak tembus air. Yang keempat, mudah dibentuk. Dan yang kelima, ringan. Itulah kelebihan dari plastik, sehingga plastik banyak digunakan sebagai bahan dasar sebuah benda.
Plastik memberikan banyak manfaat, akan tetapi plastik juga dapat menimbulkan masalah. Plastik membutuhkan waktu yang lama untuk terurai secara alami, sekitar puluhan bahkan ratusan tahun lamanya. Berikut Ustazah tampilkan sebuah tabel yang berisi lamanya sebuah benda itu terurai secara alami berdasarkan bahan pembuatnya atau bahan dasar pembuatannya. Nah, yang pertama itu ada kertas. Waktu yang dibutuhkan yaitu sekitar 2-5 bulan. Kemudian kardus sekitar 5 bulan dan seterusnya. Nah, coba sekarang kita lihat plastik. Ya, plastik sejenis bungkus deterjen itu terurai dalam waktu 50-80 tahun. Sementara plastik saja itu terurai 50-100 tahun. Nah, kalau kantong plastik atau tas kresek itu terurai selama selama 10-20 tahun. Jadi kamu dapat membayangkan apabila membuang kantong plastik sekarang, kantong plastik akan terurai 10-20 tahun yang akan datang. Lama sekali ya. Nah, untuk mengurangi sampah plastik, kita dapat melakukan 3 cara. Yang pertama, reduce, yaitu mengurangi, reuse, yaitu menggunakan kembali, dan recycle, atau mendaur ulang sampah tersebut. Kita bahas satu-satu ya. Yang pertama, reduce. Nah, reduce adalah mengurangi penggunaan plastik. Contohnya ketika berbelanja. Sebaiknya kalian membawa tas belanja sendiri sehingga tidak perlu menggunakan kantong plastik. Dengan perilaku yang seperti itu, maka kita akan mengurangi sampah kantong plastik di alam atau di lingkungan sekitar kita. Yang kedua yaitu reuse. Reuse adalah memanfaatkan kembali sampah plastik. Misalnya, sampah kemasan botol minuman. Kita bisa menggunakan botol kemasan ini untuk menjadi hiasan bunga beserta potnya. Dengan menggunakan atau memanfaatkan kembali sampah plastik, kita dapat mengurangi sampah plastik yang ada di alam. Yang ketiga yaitu recycle. Recycle adalah daur ulang sampah plastik. Biasanya dilakukan di pabrik. Sampah plastik diolah menjadi barang baru yang dapat dimanfaatkan lagi. Kamu dapat membantu proses daur ulang dengan mengumpulkan dan mengelompokkan sampah plastik. Sampah plastik tidak dicampur dengan sampah lainnya. Berikan sampah plastik kepada pemulung atau petugas kebersihan. Merekalah yang akan membawanya ke pabrik daur ulang sampah. Nah, berikut produk yang dihasilkan dari daur ulang sampah plastik. Ada keranjang, ada ember, ada mainan, dan lain sebagainya. Bahan untuk membuat benda tidak hanya berasal dari kayu, kertas, dan plastik. Ada juga benda yang terbuat dari kaca. Nah, benda-benda tersebut antara lain gelas, piring, mangkok, kacamata, akuarium, jendela, dan peralatan laboratorium. Kaca memiliki sifat kedap air dan tembus cahaya. Oleh karena itu, kaca digunakan untuk membuat benda yang tahan air. Pasti banyak sekali benda-benda yang terbuat dari kaca yang ada di sekitar kalian. Ada juga benda-benda yang terbuat dari logam. Contohnya seperti panci, penggorengan, sendok sayur, sendok makan, kerangka mobil, dan juga pagar rumah. Nah, mengapa benda-benda tersebut dibuat dari logam? Karena logam memiliki sifat kuat, dapat dibentuk, dan penghantar panas yang baik. Selanjutnya ada juga barang-barang yang terbuat dari karet. Contohnya yaitu penghapus, kemudian ban, balon, sandal karet, bola, dan juga sarung tangan. Ada juga sepatu boot. Nah, kenapa sih karet ini dapat dibuat sebagai bahan dasar benda? Karena karet bersifat elastis, lentur, plastis, tidak mudah panas, dan juga tidak mudah retak, sehingga karet nyaman digunakan sebagai peralatan atau benda-benda
yang kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang kita mempelajari tentang memahami makna sila keempat Pancasila. Pasti kalian semua sudah hafal ya bunyi dari sila-sila pada Pancasila. Nah, sekarang bunyi sila keempat apa ya? Ada yang tahu? Ya, benar. Bunyi dari sila keempat Pancasila yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Nah, dalam sila keempat Pancasila ini yang dikedepankan adalah permusyawaratan atau musyawarah. Jadi bangsa Indonesia itu sangat mengedepankan musyawarah dalam pengambilan keputusan. Nah, apa sih musyawarah itu? Musyawarah adalah kegiatan membicarakan suatu masalah secara bersama-sama atau secara berkelompok. Musyawarah bertujuan untuk mengambil keputusan. Musyawarah dilaksanakan untuk menyatukan pendapat dan menyelesaikan masalah sehingga mencapai kesepakatan bersama. Nah, dari pengertian musyawarah tersebut, apakah kalian pernah melakukan musyawarah baik bersama teman atau bersama keluarga? Pasti pernah ya, walaupun dalam keluarga musyawarah tidak dilakukan secara formal, tetapi dilakukan secara santai untuk membicarakan bagaimana jalan keluar dari suatu masalah. Jadi musyawarah itu tidak dilakukan seorang diri, akan tetapi musyawarah itu dilakukan oleh 2 orang atau lebih, di mana setiap orang diperbolehkan atau dianjurkan untuk memberikan pendapatnya masing-masing. Salah satu etika dalam bermusyawarah yaitu saling menghargai, di mana ketika satu orang berpendapat, maka yang lainnya wajib mendengarkan dan menghargai pendapat tersebut, dan juga tidak merendahkan pendapat tersebut. Ketika telah mendapatkan solusi dari masalah yang dimusyawarahkan dan solusi tersebut telah disepakati oleh seluruh peserta musyawarah, maka seluruh peserta musyawarah tidak boleh ada yang tidak menyetujuinya. Semua harus menyetujuinya dan semua harus mengikuti kesepakatan yang telah dibuat. Nah, itu bagian dari etika dalam kita bermusyawarah. Dan kita tidak boleh memaksakan pendapat kita saat bermusyawarah, meskipun kita merasa bahwa pendapat kita ini adalah pendapat yang paling benar di antara pendapat yang lainnya. Ya, itu tadi penjelasan dari Ustazah mengenai benda-benda di sekitar kita dan bagaimana bermusyawarah itu. Nah, sekian penjelasan Ustazah, mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian. Ustazah ucapkan jazakumullahu khairan katsir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.